Puji Tuhan, wajah-wajah yang cerah sudah terlihat. Amin. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Haleluya. Kita sangat bergairah karena kita tahu satu hal, bahwa Tuhan ada di tengah kita. Amin. Terima kasih buat kesempatan Bapak Gembala yang sudah diberikan. Saudaraku, kita tahu bahwa akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak situasi yang aneh-aneh. Apalagi kalau ibu-ibu ada yang sering memegang sosial media Bapak Ibu ya. Bahkan ada kejadian kemarin, pasangan suami istri baru saja menikah. Baru sehari menikah, malamnya dia langsung meninggalkan pasangannya, suaminya. Dia pergi sama mantan terindah. Pergi dia ke Sumatera, Bapak Ibu, dari Bogor. Dari Jawa Barat kalau saya tidak salah. Ngeng, pergi dia. Dia bilang sama suaminya, Yayang, aku mau beli batagor dulu. Gak pulang-pulang dia sebulan atau berapa lama itu saudara. Ternyata dia pergi sama mantannya. Saudaraku, ya banyak hal-hal yang aneh terjadi. Ada baru saja didapat jabatan yang baru. Sebulan kemudian langsung pakai baju oranye saudaraku ya. Ditangkap. Banyak hal-hal yang aneh-aneh kita lihat Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kesudahan waktunya itu sudah semakin dekat. Amin. Amin Bapak Ibu. Tema firman Tuhan hari ini adalah penguasaan diri, tenang, dan mengasihi. Amin. Bilang sama kiri kanannya, menguasai diri. Menguasai diri, tenang, dan mengasihi. Bro, sis. Amin. Amin. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca dengan nyaring. Amin Bapak Ibu. Sudah buka puasa tadi sebelum ke sini Bapak Ibu? Sudah? Sudah ya? Ya, kalau belum berbuka puasa Bapak Ibu agak-agak diginin mulutnya ya. Takut nanti yang di sebelah tumbang saudaraku ya. Ternyata dikirain nanti karena urapan, rupanya karena aromanya saudara. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8 kita baca dengan suara yang nyaring kita miliki. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Katakan amin. Bapak Ibu, di dalam ayat ini saya membagikan dua hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Pertama, kita harus menguasai diri dan tenang. Supaya kita bisa berdoa. Tenang dan kuasai diri Bapak Ibu. Amin. Belajar menguasai diri itu enggak mudah Bapak Ibu. Ya. Tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan kuasai diri. Ayat 7 katakan kesudahan segala sesuatu. Lihat. Firman Tuhan sebelumnya mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat katanya. Segala sesuatu yang kita dengar Bapak Ibu. Baru saja kita diberkati. Baru saja mendapat truknya terbalik. Baru saja kita mendapatkan mobilnya menyenggol motor orang. Baru saja kita mendapatkan uang, sepertinya hal itu menjadi hilang di tangan kita. Tapi firman Tuhan katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Amin Bapak Ibu. Amin. Kuasai diri kita. Banyak kesaksian-kesaksian akan saya ceritakan di sini Bapak Ibu. Dan ada videonya juga nanti Bapak Ibu. Ada seorang anak gadis saudaraku ya, di luar sana.
Ketika dia melihat, mendapati bahwa papanya punya will, wanita idaman lain, wanita di luar sana, anak gadis di luar sana, saudara. Ya, di sini nggak ada mungkin. Bapak-Ibu ya, dia membaca, oh, hancur hatinya. Padahal dia seorang kakak rohani, saudara. Memang ini aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, katanya. Dia membaca papanya yang paling disayangnya, yang bagaikan malaikat, ternyata punya wanita lain. Semenjak itu dia susah berdoa. Susah berdoa. Tidak bisa dia tenang, saudara. Setiap kali menghadapi orang, bawaannya pingin menerkam orang, saudara. Bukankah kita sering kayak gitu, Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi sesuatu, orang bercanda pun, kita ingin menerkamnya rasanya. Ini nggak tahu, ini orang lagi payon. Itu Bapak Ibu, itu bahasa Jermannya, saudaraku ya. Ya, ini apa ini? Gitu. Firman Tuhan katakan, kuasai diri dan tenang. Supaya kita bisa berdoa. Gak bisa datang sama Tuhan dengan hati yang kerasa krusuk, Bapak Ibu. Dengan hati yang benci di dalam hatimu. Banyak orang yang tenang, Bapak Ibu. Bawaannya tenang, cool, Bapak Ibu ya. Tapi di hatinya penuh kebencian. Dia tidak bisa menguasai diri. Dia tenang, Bapak Ibu. Tetapi dia merancangkan sesuatu yang jahat di hatinya. Kare kau payah kau. Kare. Kare. Ayo, ayo. Shalom. Kalau dia kutawai kare kau. Pati ku ke ya kare. Saudara, banyak orang seperti itu, saudara. Kalau Pak Gembala bilang hidungnya menendang-nendang dari belakang. Gitu, saudara ya? Iya. Tenang bawaannya. Iya Pak Gembala, iya, oh iya. Tapi banyak dendam di hatinya lagi disimpan dia. Nanti kau, someday aku akan menghajarmu, katanya. Ya, kenapa kita harus menguasai diri dan tenang? Supaya kita bisa berdoa, Bapak Ibu, amin. Karena ketika kita berdoa, kita terhubung kepada Tuhan. Kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ketika kita berdoa, makanya firman Tuhan katakan, kalau kau mau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Artinya apa? Kau harus tenang di dalamnya. Menanggalkan semua di bawah kaki Tuhan. Dan datang sama Tuhan. Tenang. Pak, Bu, ketahuilah. Sebelum kau tahu ada masalah dalam hidupmu, dia sudah tahu duluan, Bapak Ibu. Ketika kau masih mereka-reka, kayaknya gimana? Aduh. Tuhan sudah tahu. Karena ada problem yang kau hadapi, dia tahu. Pak, Bu, dia tahu. Dia tahu. Maka daripada itu tetaplah tenang, amin. Banyak anak Tuhan tidak tenang dalam menghadapi masalah. Langsung memberontak. Langsung mengeluarkan kata-kata yang kasar untuk menyakiti lawannya itu. Firman Tuhan katakan segala ucapan kita akan dipertanggungjawabkan suatu saat nanti, Bapak Ibu. Makanya hati-hatilah kita dalam berbicara. Tahan emosi kita. Tenang. Saudaraku, pada waktu Stephen kelas 3 SD, saudaraku ya. Kelas 4 atau kelas 5, saudaraku ya. Ada penipu menelepon saya, belum pernah menghadapi seperti itu, Bapak Ibu. Ini Bapak David Sudarmadi Hasiolan, dia tahu nama lengkap saya, saudaraku. Ini anak Stephen
Seltiel Hasudungan, terjatuh katanya. Kepalanya berdarah dan harus segera dioperasi. Saudaraku, ini jantung yang lagi tenang ini Bapak Ibu langsung dagdikduk dangdut dandung dandut katanya, saudara. Langsung badengkoy di dalam tuh. Duk, 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 duk. Hah, kami akan segera membawa dia ke rumah sakit terdekat. Waduh, saya kelabakan Bapak Ibu, saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Saya betul-betul gemetaran saya Bapak Ibu mendengar anak saya jatuh dan harus segera dioperasi. Dan dia tahu nama saya panjangnya. Bukan hanya nebak-nebak saudara, penipu Bapak Ibu. Saya enggak tahu lagi, saya telepon istri saya enggak ngangkat lagi. Waduh, bagaimana ini? Akhirnya ada yang menyuruh untuk berdoa, saudara. Untuk tenang, berdoa, tenang, berdoa. Enggak bisa, saudaraku. Saudaraku, enggak bisa kita ketika Tuhan menyuruh kita untuk tenang itu memang susah, saudaraku. Kita pinginnya langsung berangkat, langsung ke sana, saudaraku. Ya, pingin melakukan sesuatu. Tapi Tuhan bilang tenang dan berdoa. Mau berlutut itu berat rasanya, Bapak Ibu. Karena logika kita lagi main. Ini kalau enggak segera dia ditolong, bahaya. Harus ini Pak, begini Pak, begitu Pak. Oh iya, iya. Tenang, nanti saya telepon lagi Pak, katanya. Tenang dan berdoa. Tenang dan berdoa. Tenang. Setelah saya tenang, saya dengarkan baik-baik kalimatnya. Saya dengarkan baik-baik kalimatnya Bapak Ibu. Pak, Stephen akan kami bawa ke rumah sakit terdekat, Siloam katanya. Pak, dari SD Percobaan ke Siloam kan jauh sekali Bapak Ibu. Terdekat adalah rumah sakit umum. Baru tenang hati saya Bapak Ibu. Ya, penipu juga ini ya. Dia sudah dibawa rumah sakit Siloam di jalan apa itu Pak ya, saya bilang. Bingung dia jawabnya di jalan mana saudaraku ya. Oh iya 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 iya, saya bilang iya iya iya, saya matikan aja langsung. Habis waktu saya dengar si penipu ini dalam hati saya gitu ya. Akhirnya saya telepon istri saya, telepon gurunya. Akhirnya ditelepon si Stephen lagi main-main sama temannya. Waduh saudaraku, ya. Ternyata dia lagi main-main, dibilang lagi berdarah-berdarah. Itulah penipu itu saudaraku. Ya, iblis itu menipu-nipu kita juga. Amin. Makanya tenang, ya. Tenang saudaraku. Dan jangan mudah kerasa kerusuhan. Amin. Situasi seperti menghancurkan kita saudaraku. Ya. Tapi tenanglah. Tuhan seperti tidak ada jalan sepertinya Tuhan. Saudaraku yang abang saya baru membawa ponakan saya ke Banjarmasin, saudaraku yang saya tahu abang saya ini sangat mengasihi anaknya yang bungsu, saudaraku. Abang saya nomor 4 ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Bapak Sekretaris Jenderal GBI Barigas, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana bang hasilnya, saya bilang. Ada gangguan di otak saya. Barusan sebelumnya berkeluh kesah juga abang saya ini, saudaraku. Aduh, mau kuliah si Rod Pit katanya. Abang saya ngomong sama saya, yang surat tanah pun saya tidak punya, saudaraku ya. Jadi saya mau bilang sama abang saya, tenang bang, emas dan perak tidak ada padaku. Saudaraku ya. Tapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Tenanglah saudaraku, amin. Yang mau saya bagikan adalah orang terdekat kita sekalipun, saudaraku. Dia mempunyai masalah. Amin. Tetapi ketika teman kita berusaha untuk tersenyum kepada kita, saudaraku, janganlah kita menganggap itu seperti senyuman munafik, saudaraku. Amin. Ada terkadang teman kita sudah berusaha untuk tersenyum, kita pun lele, pura-pura tersenyum. Dia memaksa tersenyum salah, dia cemburut sama kita salah. Amin, saudaraku. Tetaplah tersenyum, amin. Amsal 25 ayat 28, saudaraku. Apa Tuhan katakan? Untuk orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Amsal 25 ayat 28.
Amsal 25 ayat 28 saya bacakan bagi kita semua. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Apa arti kata kota yang roboh temboknya? Pada zaman dulu, tembok itu harus dibangun mengelilingi kota itu. Supaya apa? Supaya musuh tidak bisa masuk. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya adalah orang yang seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang membuka celah kepada hal-hal yang jahat masuk ke dalam dirinya. Tuhan gak pernah mau Dia memberikan sesuatu yang berharga pada seseorang yang tidak bisa menguasai diri. Kuasai diri kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kuasai diri kita. Tuhan tahu Pak, Bu. Dengarkan Pak, Bu. Ketika kita ada masalah, Tuhan sudah tahu itu. Tuhan sudah tahu. Pada waktu kau menangis-nangis, terisak-isak Bapak Ibu, Tuhan tolong. Dia sudah tahu. Bahkan dia sudah mengingatkan kita sebelumnya. Tapi karena kita tidak bisa tenang. Saya mengingat suatu kejadian Bapak Ibu. Di mana waktu itu saya begitu menggebu-gebu. Pengen punya usaha Bapak Ibu. Yang menawarkan anak Tuhan. Semua anak Tuhan. Ya. Bang, ini sudah buah pasir sawitnya. Akhirnya kami dibawa ke kebun itu, saudaraku. Dan saya lihat memang sudah buah pasir, saudara. Akhirnya saya tanpa ragu-ragu lagi. Ini dia Bapak Ibu. Tanpa ragu-ragu lagi. Saya berdiskusi dengan istri saya. Sayang, Mami, saya bilang. Ya. Bagaimana kalau kita sekolahkan dulu gajimu itu, saya bilang. Ya. Tanpa pikir panjang, saudaraku. Kami ke BRI, mengangkat kredit, dan akhirnya dibelilah tanah itu. Tanpa berpikir panjang, saudaraku. Akhirnya saya beli. Dan sampai saat ini, itulah yang harus kami bayar, saudaraku. Tanpa ada satu buahnya pun. Hanya pasirnya aja yang saya dapat, saudaraku. Nggak ada. Hanya suratnya aja. Hanya suratnya aja. Kenang-kenangan, saudaraku. Ya, mahal belinya. Tidak menguasai diri. Tidak tenang. Itu yang saya alami, saudara. Segala sesuatu yang ada di depan kita, tanya sama Tuhan, amin. Tenang, dengarkan. Banyak nasihat bisa masuk dari kita, bisa dari pemimpin rohani kita, bisa dari Bapak Gembala, bisa dari ketua persekutuan kita, dari teman-teman pelayanan, bisa banyak nasihat datang Bapak Ibu. Ketika kau merasa itu sudah membawa keuntungan besar kepadamu, hati-hatilah. Amin. Hati-hati, dengarkan baik-baik. Amin Bapak Ibu. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah orang yang seperti roboh temboknya, kota yang roboh temboknya. Tidak ada pertahanan di dalamnya. Yang kedua, saya mau bagikan. Hanya ada dua Bapak Ibu ya, jadi tidak panjang-panjang saya khotbah Bapak Ibu. Orang yang mengasihi dirinya dan tenang adalah orang yang mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Katakan kiri kanannya, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bro, sis, bu, pak, bilang. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan mengasihi lip service. Ya. Mengasihi di mulut saja. Ya. Mengasihi. Ketika mengasihi, bukti orang yang mengasihi adalah orang yang mengampuni. Amin. Orang yang mengasihi itu adalah orang yang mengampuni. Lihat wajah kiri kanannya Bapak Ibu, sudah adakah wajah-wajah mengampuni? Ini wajah-wajah dendamkah atau apa ini?
Saya minta media untuk mempersiapkan videonya, saudaraku. Kenapa kita perlu dan harus mengampuni? Kenapa kita perlu dan harus mengampuni? Kita buka firman Tuhan Matius 6 ayat 12. Saudaraku, Matius 6 ayat 12 ini penggalan dari doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12 saya bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa, Pak, Bu? Ketika kita tidak mengampuni kesalahan orang, ingat, dia tidak mau mengampunimu. Kau harus mengampuni kesalahan orang yang menyakitimu. Tapi Pak, sakit. Sakitnya di sini, di dalam hatiku. Sakit. Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu, Bapak Ibu, kau mengalami sakit yang begitu dalam? Tuhan tahu. Bahkan ketika Tuhan mau turun ke bumi, Yusuf diam-diam ingin menceraikan, ingin meninggalkan Maria. Tuhan tahu. Tidak ada satu orang miskin pun di Indonesia ini, Bapak Ibu, yang anaknya dan dia lahir itu di kandang, saudara. Enggak ada. Kami lahir di kandang kemarin tuh, tapi ada AC-nya. Enggak ada juga, enggak ada yang mau, Bapak Ibu. Biarpun kandang itu ada AC-nya, enggak ada yang mau. Selama namanya kandang, enggak ada yang mau. Tapi dia tahu, ketika dia pergi ke kampungnya, waktu dikatakan, bukankah itu Yesus, anaknya Yusuf, orang tukang kayu? Saudaraku, di terjemahan aslinya itu lebih mengerikan lagi. Bukankah itu anak haram? Katai, Tuhan Yesus dikatai, Bapak Ibu. Dikata-katai. Bukankah dia anak haram? Sok banget ini. Sehingga tidak ada sesuatu pun terjadi di kampungnya. Tetapi suatu kalimat yang luar biasa. Ketika dia ingin menghembuskan napasnya terakhir. Pak, Bu, dengarkan. Suatu kalimat yang luar biasa. Keluar dari suatu pribadi yang sangat manis dan lembut. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah, Bu? Ketika suamimu mengkhianatimu, bisakah kau berkata, ampuni dia Tuhan? Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Terai Pak Pendeta. Tahu dia itu apa yang dilakukannya. Saya akan memutar video Bapak Ibu. Seorang ibu yang umur 70 tahun baru tuh tanggal 7 kemarin. Bukan orang kere-kere Bapak Ibu. Ini orang kaya Bapak Ibu, pejabat dulu. Mulai dari menikah, suaminya 71 tahun sekarang, saudaraku. Rumahnya besar Bapak Ibu, di belakang pertanahan itu. Baru aja menikah, suaminya sudah main gila. Saking gilanya, saudaraku, saking gilanya, dengarkan nih Pak Bu. Saking gilanya suaminya ini. Dia membawa suaminya ke lingkar luar. Dan dia memilihkan untuk suaminya. Enggaklah hancur hati aku nih Pak Pendeta, katanya. Hancur hatiku Pak. Dibawanya suaminya ke Yerusalem. Berdoa di tembok ratapan. Tembok ratapan bukan tembok bereng rambang saudaraku, bukan. Tembok ratapan Pak. Tembok ratapan Bu. Yerusalem kanina. Ke jauh bare itu. Lagi berdoa mereka. Nyeletuk suaminya. Aduh, gimana ibu itulah disebutkan nama selingkuhan itu. Pak, sambil menangis ibu ini. Aduh, saudaraku. Hancur hati, saudaraku.
Ada pendoa yang katanya pendoa, saudaraku. Perempuan. Ya, makanya pendoa jangan datang sendiri-sendiri lah, apalagi yang perempuan. Saudaraku ya, bawa temannya. Begitu datang, saudaraku. Karena dilihat mungkin rumah ibu bapak ini besar, saudaraku ya. Begitu datang, itu bajunya diangkat-angkatnya gini. Aduh, balasud katanya. Panas katanya. Panas, aduh katanya. Diangkat-angkatnya gini. Gak mau pulang, saudaraku, sampai jam 7 malam. Jam 11 malam lebih. Boleh kau, Bu. Jadi malam tuh. Ibu ini masih baik, saudara. Baik sekali orangnya. Baik sekali orangnya. Ya, baik sekali orangnya. Saya mencontohkan baiknya itu seperti siapa ya? Ah, lembut, lembut sekali orangnya. Bapak Ibu yang kalau ada yang kenal Ibu Sanang, saudaraku, lembut sekali. Baik sekali orangnya, saudaraku. Nggak mau dia. Pulanglah, Bu, pulang katanya. Dia nggak usah. Kita tidur bertiga aja di sini sama Bapak, katanya, saudaraku. Pendoa katanya. Mengerikan. Akhirnya minggu lalu kami datang dan kami doakan ibu itu, saudaraku. Boleh diputar videonya, saudaraku? Nah, ini. Ini saudaraku, kecil sekali videonya, Kak. Saudaraku, hari pertama kami datang ke sana, dia dilayani. 2 jam lebih saya mendengarkan keluhan ibu itu aja terus. Dan ada suaminya di sebelahnya, saudaraku. Detail menjelaskannya itu detail. Mohon maaf, sampai sedetail-detailnya. Saya tanya sama bapak itu, betul kah Pak? Betul Pak, katanya. Diklarifikasi sama bapak itu. Akhirnya saya tanya, Pak, kenapa kau bisa jahat sekali sama ibu ini, Pak? Sampai kalau selingkuh bapak, kenapa harus bapak ceritain sama ibu ini? Kenapa bisa begitu? Nggak tahu saya, Pak, katanya. Seperti ada yang menguasai mulut saya ini, tindakan saya, katanya. Dia menyakiti istrinya, saudaraku. Bertahun-tahun. Akhirnya dia didoakan, saudaraku, didoakan. Hari pertama kami ke sana, didoakan. Dan cipika-cipiki, saudaraku. Umur 70 tahun, Bapak Ibu. Mau. Disuruh mengampuni suaminya. Tapi dengarkan, Pak Bu. Ketika orang dilayani pelepasan, tidak hanya sampai di situ. Begitu kami pulang, roh itu menguasai hati ibu itu lagi. Susah dia mengampuninya. Teringat lagi Pak Pendeta, aduh leha aku tuh lah. Dia tahu aku tuh, aduh setiap kali aku payah bejilek aku. Wah. Benci dia, jijik dia lihat suaminya itu, saudaraku. Ada tukang sayur, saudaraku, datang ke rumah itu. Ada papa inilah. Papa, kenapa ibu tukang sayur tuh cari kamu? Oh, aku pernah tidur sama dia itu, katanya. Diceritain coba, Pak. Diceritain. Enggak lihat-lihat orang, Pak Pendeta. Semuanya. Yang kulitnya seperti kuli bangunan juga, disikatnya juga, katanya. Benar. Kita berdoa supaya hari Minggu bisa dibawa ke tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Sudah lama mereka tidak ke gereja. Ketika dia mengampuni, iblis terus menguasai hatinya. Sehingga yang ibu itu kesurupan, saudaraku. Itu kemarin kami datang yang kedua kalinya. Saya membagikan ayat, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saya banyak panjang lebar, dia lagi mau kembali lagi ke dosa-dosa bapak itu, mau dikembalikannya lagi. Perkataan, Bu, saya bilang, dengar dulu ini Bu. Dikembalikannya lagi, Bu, dengar ini Bu. Saya bilang, saya stop ibu itu ngomong. Akhirnya saya stop, saudaraku. Saya bilang, Bu, Pak, dengar ini. Saya mengasihi kalian.
seperti orang tua saya. Saya tepuk gini, Bu. Ya, biarpun bapak saya lebih tua dari bapak dan ibu. Langsung nyaut saudaraku di situ. Hei, katanya. Sok ini. Katanya, kaget saya, aduh. Sok ini, katanya. Sok lebih hebat. Katanya gitu, saudaraku. Kaget saya. Bukan, maksud saya bapak saya lebih tua dari ibu. Bapak saya kan 80 tahun. Saya belum terlalu memperhatikan mata ibu itu. Sok ini. Pas saya perhatikan, wah, sudah datang rupanya jin. Dari tumbang segala tumbang, saudaraku. Tumbang kahayan, tumbang ini banyak, saudaraku. Saya datangi, saudaraku. Saya kalau udah melayani orang, pedulikulah situ dalam hati saya. Ya, kau usirlah pergi kami, saudaraku ya. Saya datangi ke tempat duduk ibu tuh. Bu, tenang, saya bilang. Kebetulan ada saudaranya pendoa juga katanya. Dari gereja mana itu saya nggak tahu, saudaraku ya. Kalau berdoa ngusir setan itu pakai air gitu, ya. Ketika datang setan ini menghampiri ibu itu, nangis mereka, gitu. Saudaraku ya. Tenang Bu, diam, saya bilang kayak gitu. Apa diam? Katanya. Dari sakit Pak, punggungnya itu sakit Pak. Gak bisa bergerak. Langsung berdiri gini. Katanya. Tenang Bu, tenang. Saya masih saudaraku yang karena agak bercampur bahasa ibu itu dengan kalimat-kalimat setan dengan dirinya sendiri. Apa katanya? Duduk Bu, duduk. Apa kamu suruh duduk? Ini rumahku ini katanya. Karena memang benar itu rumahnya, saudaraku. Rupanya yang ngomong ini setannya. Saudaraku, saya agak mau membentak ibu ini agak segan, saudaraku, karena ada orang dari gereja lain. Takut nanti di foto-foto ini pendeta bentak-bentak orang rumah katanya nanti kan. Makanya saya agak, aduh Tuhan, kenapa ada manusianya di dalam hati saya. Diam, saya bilang. Dilawan-lawan saudaraku. Apa kotor kalimat-kalimat sampah itu diucapinya. Apa pendeta-pendeta? TAI katanya. Ya, doa-doa apa? Dimakinya, Tuhan Yesus juga dimaki. Saudaraku, akhirnya didoakan tumbang ibu itu, saudaraku. Nah, yang ngorok saudara dengar tadi itu, itulah di suaminya ini memegangnya itu. Yang kerasukan ibu itu rupanya, saudaraku, dari selingkuhan ibu ini yang dari Kapuas. Bapak ini, saudaraku, selingkuhan bapak ini dari Kapuas ingin membunuh ibu ini. Tapi bapak ini setelah dia bertobat, saudaraku, dia meninggalkan itu semuanya. Dan dia nggak mau lagi kembali. Nah, diguna-gunailah ibu ini, saudaraku. Itulah dia ngomong. Panjang sebenarnya ceritanya itu, saudaraku ya. Lalu dibilangnya, aku udah bilang sama dia ini, dengan Bana, aku tuh cinta dengan dia, katanya gitu, saudaraku. Jadi kayak telepati gitu, saudaraku ya. Setannya ini ngomong gitu. Tapi dia menolak aku. Lebih bagus kumatikan aja dia ini, katanya. Didoakan tumbang deh, saudaraku. Itulah yang ngorok. Gitu, saudaraku. Dulu pernah ibu itu mengalami seperti ini. Dan dia akhirnya dirawat 7 hari 7 malam di rumah sakit, saudaraku. Suaminya yang bilang sama saya, Tuhan, waktu itu kami mau doa semalaman, saudaraku ya. Dan saya bilang, Tuhan, bisa nggak sempat ibu ini lewat Tuhan? Aduh, dalam hati saya itu bisa lewat lah ini Tuhan. Ya, nggak jadilah kami doa ini. Aduh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Ngorok. Rupanya rohnya itu, saudaraku. Kita berdoa, kita bernyanyi. Apalagi ada Bu Agus, saudaraku. Gitu-gitu, aduh. Ya, digasnya terus, saudaraku ya. Saya lagi, Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Akhirnya saya bawa bernyanyi, ku yakin kau hadir di sini. Akhirnya dia mulai buka matanya, saudaraku ya. Cengang-cenganginya gini-gini. Kalau ada yang melotot sama bapak ibu, gini-gini matanya. Itu fix itu ada rohnya itu, saudaraku ya. Gitu-gitu dia. Tapi dia nggak mau lagi, nggak berani lagi lihat saya waktu itu. Itu lagi berbaring itu ada juga. Ya. Habis itu dia tutup mata, ngorong, didoakan, ditengking, akhirnya dia sadar, saudaraku. Ya. Dia sadar. Pak, Bu, yang mau saya kasih tahu adalah mengasihi itu mudah ngomonginnya. Mengasihi itu mudah bilangnya, Pak, Bu. Bisakah kita betul-betul mengasihi orang yang betul-betul jahat sama kita? Bisakah kita mengasihi orang yang betul-betul menghancurkan hidup kita?
Bisakah kita mengampuni dia dengan sungguh-sungguh? Pak, tidak ada satu pasangan pun yang tidak pernah bersalah di hadapan kita. Pasti. Kita merasa bahwa istri kita ada bersalah di depan mata kita. Istri kita juga merasa seperti itu. Anak kita juga merasa pasti papanya ada kesalahannya sama dia. Papa kita apalagi, pasti dia merasa banyak kesalahan kita. Bisakah kita mengampuninya hari ini? Amin Bapak Ibu. Amin. Dengan kita mengampuni, biarlah kita tenang. Kita menguasai diri kita. Amin. Memang Tuhan tahu situasinya tidak baik di hadapanmu Bapak Ibu. Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap problema yang ada di hidupmu. Tuhan tahu anakmu yang lagi kabur dari kau. Tuhan tahu anakmu yang selalu mengambil duitmu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kita berdoa. Kita tutup mata kita Bapak Ibu. Pak, Bu, mengampuni itu memang susah. Mengampuni itu memang menyakitkan. Mengampuni itu sulit. Bahkan ada orang yang tidak bisa mengampuni situasi keadaan dia. Ada orang yang benci sama situasi keadaan dia di sekitarnya. Ada orang yang tidak mau menerima. Ada seorang anak yang begitu benci dengan situasi di rumahnya. Kami sangat susah. Ada yang kami layani seperti itu, Bapak. Dia benci sama situasi di rumahnya. Dia benci papanya selalu meninggalkan dia untuk mencari uang. Kami susah. Sehingga dia tidak bisa mengampuni situasinya. Ada 3 hal yang harus kau ampuni Bapak Ibu. Pertama, kau mengampuni orang yang ada di sekitarmu. Ampuni orang yang ada di sekitarmu, yang pasti pernah menyakitimu. Yang kedua, kau mengampuni situasi keadaanmu. Dan yang ketiga, kau harus mengampuni dirimu sendiri. Karena setiap kali kau melihat cermin, kau benci sama dirimu. Hari ini datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Haleluya.